Selamat pagi Bu, perkenalkan kami dari kelas 2024E akan menjelaskan beberapa materi yang telah diberikan untuk memenuhi tugas mata kuliah KD Fisika. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Saya kelas 2024E atas nama Cindy Susanti Nahul dengan NPM 24103234. Di sini Ibu saya akan menjelaskan besaran satuan, di mana besaran satuan ini memiliki pengertiannya itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur melalui atau dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Baik, di sini ada dua jenis besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Di sini Ibu saya akan menjelaskan besaran pokok karena nanti ada teman saya yang akan menjelaskan besaran turunan. Baik, besaran pokok itu terdiri atas tujuh besaran. Besaran pokok. Baik, Ibu, saya akan menjelaskan tujuh besaran pokok. Yang pertama itu panjang. Panjang itu satuannya meter. Yang Ibu, yang kedua itu massa. Massa satuannya itu kilogram. Yang ketiga itu Ibu waktu. Satuan dari waktu itu teman-teman yaitu sekon. Yang keempat itu teman-teman suhu. Satuannya itu Kelvin. Yang kelima itu watt arus listrik. Satuannya itu ampere. Yang berikut intensitas cahaya. Satuannya itu kandela. Yang terakhir itu jumlah zat. Jumlah zat satuannya itu mol. Baik teman-teman, ini adalah tujuh besaran pokok. Kita itu bisa menilai atau mengerti dengan apa yang kita tulis itu, atau kita mengukur segala sesuatu itu melalui tujuh besaran pokok ini. Oke, terima kasih. Ya. Baik, dari tujuh besaran pokok itu ya, di atas tadi setiap besaran itu memiliki nilai atau angka dan satuan. Saya beri contoh. Contohnya itu panjang sebuah meja ya teman-teman ya. Kita bisa mengukur panjang sebuah meja itu dari hasil ini, dari hasil tujuh besaran pokok ini. Yang dimana misalnya contohnya itu panjang besaran meja itu 1,5 meter. Yang dimana nilai dari 1,5 meter itu satuannya itu meter. Karena kita lihat dari contoh panjang. Baik, terima kasih Ibu. Itulah pemaparan materi dari saya. Saya persilakan kepada teman saya untuk menjelaskan besaran satuan itu apa, turunan. Terima kasih. Nama saya Gede Rusdu, saya dari kelas 2024D dengan nomor NPM 24103223. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari teman saya Cindy dan saya menjelaskan materi tentang besaran turunan. Pengertian dari besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran fisika yang diperoleh dari hasil penggabungan atau turunan dari besaran pokok melalui satuan rumus atau hubungan matematis. Besaran turunan memiliki rumus dan satuan turunannya serta keterangan. Di sini saya akan menggambar tabel tentang besaran turunan. Yang pertama, besaran turunan. Yang pertama, besaran turunan dari luas. Rumusnya A sama dengan panjang kali lebar, bisa disingkat juga dengan P kali L. Satuan turunannya M kuadrat, diturunkan dari turunan dari
panjang. Yang berikut volume. Volume simbolnya V. Rumusnya V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, atau bisa disingkat P kali L kali T. Satuan rumusnya M pangkat 3. Diturunkan dari panjang juga sama dengan luas. Yang ketiga, kecepatan. Simbolnya V kecil. Rumusnya V sama dengan S per T. Satuan turunannya M dibagi 3. Diturunkan dari panjang dibagi waktu. Yang berikut gaya. Simbolnya F. Rumusnya F sama dengan M dikali A. Satuan turunannya kilogram dikali M per S pangkat 2 sama dengan N, yaitu adalah Newton. Keterangannya massa dikali percepatan. Yang berikut energi. Yang berikut energi atau usaha. Simbolnya V. Rumusnya V sama dengan F dikali S. Satuan turunannya N kali M sama dengan J. J adalah joule. Misalnya joule. Keterangannya gaya kali jarak. Diturunkan dari gaya kali jarak. Yang berikut daya. Simbolnya P. Rumusnya P sama dengan V per T. Satuan turunannya Joule per S sama dengan V. V ini adalah watt. Diturunkan dari energi dibagi waktu. Yang terakhir, massa jenis. Massa jenis. Rumusnya P sama dengan M per V. M per V. Satuan turunannya kilogram per M pangkat 3. Diturunkan dari massa dibagi volume. Baik, sekian saja penjelasan dari saya tentang besaran turunan. Sekian saja penjelasan dari saya tentang besaran turunan. Sekian dan Baik, selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Sri Danion, biasa dipanggil Selim, dengan NPM
NPM 24103229. Saya dari kelas 2024E. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi melakukan perhitungan konversi satuan kecepatan dari kilometer per jam dan meter per sekon. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Silvia Dion dengan NPM 24103229. Saya dari kelas 2024E. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi melakukan perhitungan konversi satuan kecepatan dari kilometer per jam ke meter per sekon. Untuk mengkonversikan satuan kilometer per jam ke meter per sekon, kita dapat melakukan faktor konversi sebagai berikut. Saya ambil contoh 60 km per jam dibawa ke meter per sekon. 60 km per jam dibawa ke meter per sekon. 1 km sama dengan 1000 meter. 1 jam sama dengan 3.600 sekon. Jadi untuk mengubah 60 km per jam ke meter per sekon, kita dapat melakukan 60 km dikalikan dengan 1000 sama dengan 60.000 meter. 60.000 meter ini tadi kita kalikan dengan 3.600. 60 km dikalikan dengan 3.600. Jadi teman-teman, hasil dari 6.000 kali 3.600 sekon sama dengan 216.000. Kita ubah ke bentuk meter per sekon. Jadi 60 km per jam sama dengan 60.000 meter per jamnya. Dari 60 ke 3 kali 3.600, jamnya sama dengan 216.000 sekon. Ini hasil dari 60.000 km per jam. Ya, hasilnya 60.000 meter per 216.000 sekon. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya tentang simulasi melakukan perhitungan konversi satuan kecepatan dari kilometer per jam ke meter per sekon. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama lengkap saya Natalia Delima, saya dari kelas 2024E dengan NPM 24103236. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan simulasi melakukan perhitungan konversi satuan dari meter per sekon ke kilometer per jam dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut. Baik, perlu kita ketahui bahwa 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. 1000 meter. Kemudian 1 jam sama dengan 1 jam sama dengan 3.600 detik. 3.600 detik. Kemudian rumus konversinya itu yaitu kilometer per jam sama dengan buka meter per sekon itu dikalikan dengan 1 jam itu berapa? 3.600 detik. Berarti dikali dengan 3.600 sekon per jam. Kemudian
konversi 20 meter per sekon ke kilometer per jam. Nah, yang pertama itu kita kalikan 20 meter per sekon, 20 meter per sekon. Kita kalikan dengan 3000 kali 3600 sekon per jam. Kemudian hasilnya itu sama dengan langkah pertama, yaitu kita kalikan 20 meter per sekon dikali dengan 3600 sekon per jam, dan hasilnya itu adalah 72.000. Nah, kemudian langkah yang kedua bagi hasilnya dengan 1000 meter per kilometer, berarti hasil ini 72.000 dibagi dengan ini 1000 meter, dibagi dengan 1000 meter, sama hasilnya itu sama dengan 72. Jadi hasil dari 20 meter per sekon sama dengan 72 kilometer per jam. Terima kasih. Saya Afiani Rusdina Apeli. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan berat benda di bumi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke contoh soal, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu berat suatu benda. Nah, berat suatu benda itu adalah gaya yang bekerja pada massa benda akibat adanya gaya gravitasi. Nah, secara sistematis berat benda dapat dihitung menggunakan rumus. Jadi secara sistematis berat benda itu dapat dihitung menggunakan rumus W sama dengan M kali G, yang dimana W ini adalah berat benda lanjut, yang dimana W ini sama dengan berat benda, satuannya Newton, kemudian M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal.
Oke, contoh soalnya adalah misalkan kita memiliki meja dengan massa 75 kg. Hitunglah berat meja tersebut. Oke, kita lanjut pada penyelesaiannya. Penyelesaian. Oke, karena kita ingin menghitung berat meja, maka kita menggunakan rumus V sama dengan M kali G. Karena meja ini adalah benda, maka kita menggunakan rumus V sama dengan M kali G. Oke, jadi di sini yang sudah diketahui adalah M adalah massa benda, yaitu 75 kg. Kita tulis M sama dengan 75 kg. Kemudian yang sudah diketahui kedua yaitu G. Karena kita ingin menghitung berat suatu benda di bumi, maka kita akan menggunakan percepatan gravitasi bumi. Nah, jadi percepatan gravitasi bumi itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi kita tulis G tadi sudah diketahui, G sudah diketahui yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, kita lanjut karena ini rumusnya adalah W sama dengan M kali G, maka kita gabungkan. Kita pakai di sini saja. W sama dengan, karena ini M dikali G, maka M yang tadi sudah diketahui yaitu 75 kg. Jadi W sama dengan 75 kg dikali G. G nya juga sudah diketahui yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi tinggal dikali saja, kali 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, di sini kita kali langsung saja 75 kali 9,8 meter per sekon kuadrat. Kita coba mengalihkan secara manual. Yang pertama yaitu kita ubah bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa. 75 sama dengan 98/10. Jadi pertama-tama kita mengubah angka desimal ini menjadi pecahan biasa, itu 9,8 sama dengan 98/10. Kenapa per 10? Karena satu angka digabung. Kemudian yang kedua kita lakukan perkalian. 75 kali 9,8 sama dengan 75 kali 98. Oke, baik. Langkah yang kedua kita melakukan perkalian. Itu 75 tadi adalah massa benda, dikali dengan 98 ini adalah percepatan gravitasi bumi. Jadi 75 dikali ini tadi kita sudah buat pecahan biasa menjadi 98/10. Kemudian kemudian kita kalikan pembilangnya, itu 78 dikali 98. 75 dikali 98 ini hasilnya adalah 7.350. Nah, kemudian 7.350 ini kita bagi dengan penyebut itu 10. Jadi kita nolnya kita coret. Jadi hasilnya adalah 735. Oke, jadi berat meja
di bumi adalah 735 Newton. Di sini mungkin ada yang bingung kalau di sini kilogram, tapi di sini meter persekon. Jadi kalau kilogram dikali dengan meter persekon itu hasilnya adalah Newton. Dan juga yang kedua kita lihat di sini berat benda. Berat benda itu satuannya Newton. Tadi yang ditanya adalah berat benda, maka satuannya ini. Hasilnya adalah 735 Newton. Sekian saja dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Avelina Silvani Jaya dengan NPM 241039198. Di sini saya akan menjelaskan tentang berat benda di bulan. Baik, dalam ilmu fisika, berat benda adalah W. Ada gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda karena massa benda tersebut ditarik oleh planet atau satelit. Contoh berat benda di bulan adalah, baik ini contohnya. Jadi ini rumus dari berat benda di bulan. Rumusnya W sama dengan M kali G. Contohnya W sama dengan 75 kg kali dengan 1625 meter per sekon pangkat 2 sama dengan 121.875 Newton. Jadi ini hasil dari contoh tersebut. Ini hasil dari berat benda yang ada di bulan. Baik, terima kasih.